Bapak sekalian, jadi pada kesempatan ini saya hadir di sini dalam rangka memberikan motivasi, motivasi buat bapak-bapak sekalian. Saya dulu, mohon maaf, saya duduk di atas supaya biar yang belakang bisa lihat. Kalau saya di bawah nanti tidak kelihatan yang belakang. Ya, yang pertama, tidak henti-henti kita sebagai umat beragama. Tidak henti-henti pasti kita harus memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Rasa syukur ini harus diaplikasikan, tidak hanya dengan ucapan kita mengucapkan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan, ya, yang menciptakan kita, yang memberikan kita kesehatan. Kita ada di sini juga, kita masih tetap diberikan kesehatan walaupun ada beberapa yang sakit, tapi masih selalu kita melihat ke bawah bahwa ternyata ada orang yang lebih sakit daripada kita, yang punya persoalan yang lebih daripada kita. Maka wujud rasa syukur itu yang kita sampaikan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, walaupun kondisi bapak-bapak sekalian ada dalam tahanan, ya, mengambil hikmah dalam setiap kejadian. Hikmahnya apa? Harapan kita bapak masuk ke sini setelah keluar nanti tidak mengurangi dan menjadi manusia, sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, yang berkontribusi terhadap bagaimana kehidupan di masyarakat dan melanjutkan bagaimana berkontribusi terhadap pembangunan nasional, mendukung pemerintahan. Ya, karena tujuan adanya pemerintah di tengah-tengah masyarakat itu adalah tujuannya adalah untuk mengatur bagaimana mensejahterakan, mencerdaskan kehidupan masyarakat. Ya, saya Kapolres Subang Asungkutan. Ya, mungkin Bapak dengar Kapolres Subang Asungkutan baru, tapi Bapak belum pernah ketemu. Karena sudah pernah ketemu dengan saya. Belum Pak. Setelah di Polres. Belum kan? Belum Pak. Nah, saya Kapolres Subang Asungkutan. Ya, saya Kapolres Subang Asungkutan. Saya bukan orang Kumbang. Ingat Bapak-bapak. Saya bukan orang Kumbang dan saya bukan orang Batak. Dan aku pun bukan orang Medan. Saya orang dari sana seberang sana Sulawesi. Pulau seberang Sulawesi sana. Tapi saya masuk ke sini, pengemban amanah ini bertekad untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Tekad saya melayani masyarakat tanpa melihat latar belakang masyarakat. Saya niat masuk di sini, ya, melaksanakan tugas amanah yang dibebankan kepada saya. Ya, bagaimana saya mensejahterakan masyarakat, bagaimana saya mencerdaskan kehidupan yang ada di masyarakat. Itu niat saya. Bukan saya nanti hadir di sini malah membodoh-bodohi masyarakat atau membuat masyarakat menjadi sengsara. Tidak ada niat saya. Saya hadir di Humbang ini niat melayani masyarakat. Dan ini saya sampaikan kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan. Ya, harapan saya mau merubah mindset, ya, pola pikir masyarakat tentang Polri. Yang dulunya mungkin masyarakat berpikir Polri itu, melihat Polri itu ada dua, kalau tidak pungli, uang, kekerasan. Dan ini mindset pola pikir harus kita rubah. Yang mana masyarakat harus kita bentuk pola pikirnya, kalau Polri tidak hadir di tengah-tengah masyarakat, masyarakat ini rindu. Mana kok polisi tidak datang lagi patroli ke wilayahku? Kami mau tidur dengan tenang tengah malam, ada patroli polisi kan tenang kami. Tapi jangan nanti terbentuk yang opini, terbentuk pola pikir masyarakat, polisi hadir apalagi yang diambil bapak ini atau aku nanti diambil. Justru polisi tidak menimbulkan keresahan. Nah, harapan saya ini yang kami membentuk, ya, membentuk opini yang ada di masyarakat yang saat ini, yang masyarakat itu tidak sungkan dan tidak segan untuk mau bermitra dan melaporkan permasalahan-permasalahannya kepada aparatur penegak hukum. Tapi di selain itu juga polisi punya tugas pokok namanya pelakuan penegakan hukum. Yang Bapak rasakan saat ini, ya itulah proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri.
yang mana tujuannya bukan mematikan bapak-bapak sekalian. Jangan berpikiran habis sudah urusan selesai, seakan-akan dunia ini sudah mau runtuh. Tidak. Bapak di sini dalam rangka pembinaan. Penghukuman itu tujuannya untuk mengembalikan. Ya, tidak ada penghukuman untuk mematikan seseorang atau menyengsarakan seseorang, tidak ada. Bahwa manfaat proses pendidikan penghukuman itu untuk mengembalikan bapak-bapak, menimbulkan kesadaran untuk suatu saat nanti setelah menjalankan hukuman kembali ke masyarakat menjadi masyarakat yang unggul, yang berkualitas, yang berkontribusi terhadap daerahnya masing-masing. Ini harapannya. Jadi jangan berpikir nanti bahwa kami dihukum di sini. Bapak merasa bahwa Bapak adalah orang yang paling hina masuk. Tidak demikian. Ambil hikmah dari setiap kejadian. Ambil hikmahnya, masuk di sini bahwa itu adalah sudah merupakan ketentuan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa Tuhan mau melihat kebaikan dalam diri saya. Karena beda dengan kita posisi di luar, kesempatan kita untuk mengingat Tuhan itu lebih sedikit di luar dibanding kita di dalam di sini. Maka fokus kita yang agama Kristen silakan bawa Alkitab, baca Alkitabnya. Yang Islam bawa Al-Quran, pelajari. Maka saya tugaskan juga personil saya untuk melakukan pembinaan rohani supaya untuk menimbulkan kesadaran pemahaman kita kembali pemahaman tentang konsep agama itu agama yang benar. Itu. Jadi jangan menganggap saya hina sekali. Di luar sana ya masih ada orang-orang juga yang lebih kelakuannya mungkin lebih dari kita. Ya. Jangan nanti menganggap Tuhan menghukum saya sampai segininya. Ya, jangan menganggap begitu. Bahwa Tuhan itu mau melihat kebaikan pada diri bapak-bapak. Ya, Tuhan mau melihat kebaikan pada diri kita. Apabila Tuhan mensegerakan hukuman kita di dunia, maka Tuhan itu mau melihat kebaikan pada diri kita. Daripada Tuhan harus mengakhirkan hukuman kita setelah kita kematian kita baru dihukum, itu namanya Tuhan mengakhirkan hukumannya. Tapi kalau kita dihukum di dunia, bahwa Tuhan mensegerakan hukuman kita di dunia, bahwa Tuhan mau melihat kebaikan kita. Tapi bagi orang-orang yang mau berpikir, kalau orang yang tidak bisa mengambil hikmah, tidak akan keluar dari sini tentang mengulangi perbuatan. Tapi setiap orang yang mengambil hikmah dari setiap kejadian, ya, introspeksi bahwa saya yang ini karena kelakuan saya, maka saya harus berubah. Setelah keluar, maka menjalani hukuman itu dengan tidak terlalu terbebani. Itu Bapak-bapak sekalian. Jadi keberadaan Bapak di sini dalam rangka pembinaan. Nanti di kejaksaan dilakukan penuntutan sampai dengan pengadilan, nanti lembaga penasihat dibina. Jadi tidak ada niat kepolisian itu untuk menyakiti atau yang lain-lain, tidak ada. Semua dalam rangka untuk pembinaan, untuk menimbulkan kesadaran. Di sini difasilitasi, dikasih makan, dikasih waktu olahraga, dikasih waktu pembinaan rohani. Bapak sekalian, ya, tempat memang tempat itu seadanya silakan, ada selimut, Bapak bawa sendiri silakan, karena kondisi di sini dingin. Kemudian jaga kesehatan. Jangan justru saya berpikir, kami berpikir untuk menjaga kesehatan Bapak sendiri, tidak menjaga kesehatan Bapak-bapak, tidak sayang. Ruangan sekecil ini digunakan untuk merokok. Ada yang teman-teman yang tidak merokok, itu akan juga mengganggu kesehatan mereka. Jangan, ya, manfaatkan di sini. Kalau bisa keluar dari sel ini pelimpangan sampai lembaga masyarakat keluar, nanti sudah tidak merokok lagi. Ya, tidak hanya melakukan misalkan yang kena kasus persoalan judi, ada kasus narkoba, ya, narkoba berapa orang? Tangan. Ada yang mahasiswa juga, supaya kita sadar bahwa itu semua merusak. Tujuannya di sini itu. Makanya Tuhan mengatakan, ya, itu bagi orang yang berpikir
itu ngambil hikmah dari setiap kejadian. Bagi orang yang tidak punya benda mau berpikir, maka dia akan tidak berubah. Ya, Tuhan itu berdasarkan prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka selalu Tuhan saya seberat ini, maka akan dikasih seberat-beratnya juga. Tapi kalau kita mengambil hikmah, ini jalannya saya ditunjukkan masuk ke sini supaya saya berubah, supaya saya bisa berubah, saya kembali ke masyarakat nanti. Ya, tidak usah saling menyalahkan, wah ini ada yang melaporkan saya. Tidak usah, memang Tuhan memberikan jalan. Kalau Tuhan tidak berkehendak, Bapak tidak akan ada di sini. Yakin dia? Kalau Tuhan tidak berkehendak, ya, kalau Tuhan tidak berkehendak, sehebat apapun polisi, ya, mengintai, tapi Tuhan tidak berkehendak, Bapak ini tidak akan ada di sini. Sebagai umat beragama harus yakin kita bahwa setiap apa yang kita lakukan itu adalah kehendak Tuhan. Ya, kalau kami di Muslim, kami meyakini bahwa tak sehelai daun yang gugur di pohon itu tanpa seizin Tuhan itu tidak akan gugur. Tak sehelai daun pun di pohon itu gugur. Dan kami yakin juga di agama-agama selain Islam juga itu diajarkan bahwa semua itu atas kehendak Tuhan untuk supaya mereka berpikir, kata Tuhan, mereka berpikir disegerakan hukuman kita. Kalau saya tidak melihat Bapak-Bapak sekalian bahwa orang yang kena masuk ke dalam dihukum di penjara adalah orang-orang yang sial, tidak, saya tidak melihat demikian. Justru saya melihat adalah ini orang-orang yang disayang sama Tuhan. Maka sebelum kematian dia dihukum di dunia supaya dia sadar, ditegur sama Tuhan. Daripada dibanding orang-orang yang tidak pernah ditegur sama Tuhan, tetap terus melakukan perbuatan-perbuatan dosa di luar, yang akhirnya dia mati dalam keadaan bermaksiat. Dia melakukan dosa, mati dalam melakukan dosa. Maka itu orang tidak disayang oleh Tuhan, karena matinya tidak baik matinya, karena dalam melakukan dosa. Dan pada saat orang ditegur sebelum kematian kita, maka itu adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Nah, ini motivasi yang saya bangun, saya berikan kepada Bapak sekalian, supaya jangan berpikir kita bahwa sengsara sekali kami di antara beberapa jumlah penduduk di sini, kami yang tidak. Anda adalah orang-orang pilihan yang ditegur oleh Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan bagi orang-orang yang berpikir, mengambil hikmah dari setiap kejadian. Kita harus mengambil hikmahnya. Saya tertangkap ini, saya keluar nanti harus sadar saya harus menjadi manusia yang lebih baik. Itu harapan. Coba Bapak bayangkan, saya cuma berpikir mungkin Bapak sudah tahu bahwa Kapolres tidak ada toleransi dengan urusan perjudian, ya, narkoba dan segala bentuk tindak pidana yang lain, karena tujuan saya tadi kesejahteraan rakyat. Apa hubungannya 303 perjudian dengan kesejahteraan rakyat? Sangat erat hubungannya. Ya, sangat erat hubungannya. Karena namanya di perjudian itu yang menang itu selalu bandar. Dan saya yakin Bapak yang di sini itu pun kalau ada level bandar di tingkat hanya pengelola tempat, itu pun bukan menghasilkan duit banyak. Pasti yang menghasilkan duit banyak itu orang-orang yang mengambil keuntungan bandarnya. Berapa banyak uang kita di Humbang ini yang dibawa orang ini keluar setiap kali karena perjudian. Bapak sibuk bertani, ya, masyarakat bertani, membanting tulang, tapi kenyataan hasil dari pertanian uang itu, perdagangan uang perdagangan itu, hasilnya tetap dibawa oleh bandar keluar dari Humbang.